wal 'ain wal hasid yashtarikani fi syai'in wa yaftariqani fi syai'in fayashtarikan bi anna kulla wahidin minhuma tatakayyafu nafsuhu wa tatawajjahu nahwa man yuridu adza. Ain, orang yang menimpakan ain, dan orang yang hasad, keduanya berserikat pada sesuatu. Itu pada dia bersekutu pada suatu masalah, dan juga dia memiliki perbedaan pada suatu masalah. Pada suatu masalah. Maka ain dan hasad ini bersekutu bahwasanya setiap masing-masing dari keduanya itu memperoleh cara dengan sendirinya. Naam. Memperoleh cara dengan sendirinya, dan kemudian juga tatawajjah nahwa man yuridu adza, dan dia mengarah bertujuan semisal apa yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkan apa? Kemudaratan, menginginkan apa? Kerusakan. Ini dia bersekutu dalam satu permasalahan, yaitu memperoleh cara sama dengan memperoleh cara dengan cara yang sama dengan dirinya sendiri, dan bertujuan dengan dirinya sendiri untuk memudaratkan orang lain. Kata beliau, fal'ainu tatakayyafu nafsuhu inda muqabalatil al-mu'in wa mu'ayanatihi. Maka ain itu memperoleh cara sendiri ketika dia berhadapan kepada orang-orang yang ditimpakan ain. Orang-orang yang ditimpakan ain. Adapun hasad, wal hasidu yahsulu lahu dzalika inda ghaibatil mahsud wa hudurihi aidan. Adapun hasad itu terjadi, dan demikian itu baik di sisi orang yang dihasadi maupun baik di sisi orang yang dihasadi dia tidak berada padanya, dan meskipun ada bersama dengan dia. Jadi hasad itu meskipun orang itu tidak berada di sisi kita, itu hasad. Dan kemudian orang itu berada bersama-sama kita. Adapun ain itu harus berhadapan langsung, harus dia melihat langsung. Maka terjadilah ain. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan hasad itu, beliau menerangkan fakullu a'in hasidun, atau beliau wal maksud anna a'in hasidun khasun, bahwasanya ain itu hasad yang khusus sekali, dia terkhususkan. Wa huwa adarru minal hasid, dia ain itu lebih mudaratkan daripada hasad. Ain itu lebih memudaratkan daripada hasad. Oleh sebab itulah sangat berbahaya hasad ini. Hasad itu sangat membahayakan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan sebab yang paling banyak menyebabkan kematian pada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah takdir Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan yang memberikan kematian kepada umatku setelah takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ain. Ain itu sangat berbahaya ya ikhwah, sangat membahayakan. Bukan perkara yang remeh, ain itu perkara yang sangat berat. Karena dia, ain itu hasad yang khusus, dia lebih mendalam dia. Makanya al-hasad, al-ain itu bisa membunuh. Wal ainul haq, memang benar-benar ain itu bisa membunuh. Bahkan kalau
ada yang orangnya hasadnya luar biasa, dia melihat saja orang tersebut, dengkinya, hasadnya luar biasa, orang itu bisa tertimpa langsung mati. Bahkan banyak macamnya, bisa langsung jadi, ketika benda atau barang bisa jadi langsung rusak. Nah, walihada kata beliau, walihada wallahu a'lam innama jaa fi surati dzikrul hasid dunal ain. Oleh sebab inilah wallahu taala a'lam, kata beliau, sesungguhnya penyebutan hasad itu datang di dalam surah, bukan ain. Karena ain itu di dalam suratul Quran, dalam suratul Quran penyebutan yang ada adalah hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kan dalam surah. Kemudian ayahsudunan nas, apakah mereka itu hasad kepada manusia, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah manusia itu hasad terhadap manusia itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Kemudian beliau menerangkan li'annahu a'am, karena hasad itu umum, wal ain khasun, dia adalah khusus. Fa kullu ain hasidun, maka setiap ain itu pasti hasad, sudah pasti terjadi. Fa kullu ain hasidun, setiap ain itu pasti hasad. Walabud, mengharuskan, walaysa kullu hasidin ain, dan tidak semua hasad itu ain. Tidak semua hasad itu ain, karena ain itu ada juga yang dia bentuk ta'ajjuban. Dia bentuknya apa? Ta'ajjub. Apa ta'ajjub? Bangga. Terlalu bangga dia. Kemudian fa idza ista'adha min syarril hasid dakhala fihi al-ain. Apabila dia isti'adzah, meminta perlindungan dari keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuk padanya ain. Wa hadza min sumul Qur'anul Karim wa ijasihi wa balaghatihi. Ini adalah kandungan yang dalam di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika disebutkan hasad sudah masuk ain, tapi ketika disebutkan ain itu belum masuk hasad, karena dia am wal khas. Ini termasuk kandungan yang berada dalam Al-Qur'anul Karim, wa ijasihi, dan keindahan dari bahasa, wa balaghatihi. Kemudian beliau menerangkan ya, di sini tadi Anda terangkan bahwasanya berserikat, dia bersekutu pada kaifiyah, tata cara memperoleh. Sekarang wa yaftariquni fi anna al-ain qad yusibu man la yahsuduhu min jamadin atau min jamadin au haywan au zar'in au malin, wa in kana lahu la yakadu yanfakku min hasadi sahibihi. Di sini ain dan hasad itu terbedakan. Kalau ain itu dia menimpa siapa saja, bukan hanya sekadar orang yang dia hasadi, bukan saja kepada orang yang dihasadi, itu ain. Maka ain itu bisa menimpa jamadat, benda-benda, bisa menimpa hewan tunggangan. Seketika hewan tersebut bisa mati. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama, 3 hari dia tidak makan. Dari 3 hari dia tidak makan, dia melihat daripada tunggangan tersebut, tunggangan dari unta atau gembalaan kambing. Seketika itu hewan tersebut itu jatuh melihat. Itu saking dia takjub terhadap hewan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ain itu tidak menimpa kepada orang yang dihasadi saja, tapi juga terhadap pada benda-benda.
Seperti mobil. Makanya ketika ada orang memiliki mobil baru ya ikhwah, atau apapun yang mereka miliki, maka berdoalah Masya Allah wa tabarakallah atau wa barakallah. Itu seperti itu, supaya untuk menghilangkan daripada ain. Kalau tidak diucapkan doa seperti itu, bisa tertimpa dengan ain. Bisa tertimpa dengan ain. Karena manusia An-nas la yakhlu al-hasad min jasadihi. Manusia itu tidak bisa keluar hasad dari jasadnya, itu sulit sekali. Berhati-hati, biarpun teman dekat, jangan dianggap remeh teman-teman dekat itu. Ya, sebab kadang itu teman dekat itu yang berbahaya. Iya, nampak secara luar baik, tapi secara dalamnya bisa membahayakan, bahkan bisa membunuh. Maka berhati-hati. Au malin, atau harta benda. Hampir-hampir ain itu tidak bisa lepas dari hasad dari pelakunya. Wa rubbama asabat ainuhu nafsah, dan terkadang ain itu menimpa dengan sendirinya. Fa inna ru'yatuhu li syai' ra'yata ta'ajjubin. Maka sesungguhnya penglihatannya pada sesuatu itu bisa dengan penglihatan ta'ajjub, kekaguman. Maka beginilah cara ain itu memperoleh caranya tersendiri. Bisa dengan ta'ajjuban, ada cara-cara tersendiri yang dia memperoleh daripada bisa menimpakan seseorang yang ditimpakan ain kepadanya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal aslul hasad huwa bugdu ni'matillahi 'alal mahsud. Asal hasad itu benci terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, benci dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dihasadi. Tamanna zawalaha, menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari pelakunya. Nanti ada 5 marotib. Hasad ini ada 5 tata caranya orang hasad. Ada tata cara, maksudnya 5 tingkatan orang yang hasad. Nanti disebutkan ada sebabnya 6 atau 7 cara mengetahui sebab-sebab hasad. Dan ada 10 atau 12 cara mengobati daripada hasad. Mudah-mudahan kajian kita ini kita bisa selesaikan di malam hari ini. Maka beliau mengatakan fal hasidu aduun ni'am. Maka orang yang hasad itu musuhnya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Wa hadza syarru huwa min nafsil hasid wa tab'iha. Maka keburukan ini itu dari jiwanya orang yang hasad. Hasad itu tidak diperoleh dengan apa? Belajar, tidak diperoleh dengan ini, tapi memang itu keburukan jiwa. Buruknya jiwa seseorang. Bukan hasad itu diperoleh dengan mempelajari dia, tidak. Bukan hasad itu diperoleh dari akhlak seseorang, bukan. Tapi memang buruknya jiwa seseorang dan tabiatnya, tabiat yang buruk. Walaysa huwa syai'un iktasabathu min ghairiha. Dan bukanlah hasad itu sesuatu yang diperoleh dari selainnya, bukan. Tapi dia memang adalah jiwa yang rusak, jiwa yang jelek. Bal huwa min khubthiha wa syarriha. Bahkan dia itu memang jelek sekali, yang khabith, yang buruk. Bikhilafi sahar, bikhilafi as-sihir. Berbeda dengan sihir. Karena sihir itu diperoleh. Karena ada persamaan antara ain dan sihir, itu ada persamaannya sebagaimana kita singgung di pertemuan terdahulu. Fa innahu berbeda dengan sihir, fa innahu innama yakunu biktisabi umurin ukhra. Berbeda dengan sihir, karena sihir itu bisa diperoleh dengan memperoleh dengan perkara-perkara yang lainnya.
Di antaranya adalah wa isti'anatu bil arwahi syayatiniyah, syaitoniyah, atau wal isti'anatu bil arwahi syaitoniyah, yaitu meminta pertolongan kepada ruh-ruh syaitan, jin, iblis. Falihada wallahu a'lam qarana fi surati baina syarril hasid wa syarril sahir. Oleh sebab inilah wallahu taala a'lam, kata beliau, digandengkan antara keburukan hasad, kejelekan hasad dan kejelekan sihir di dalam surah, karena apalagi namanya sama-sama membuat kejelekan, sama-sama membuat kejelekan. Oleh sebab itulah kita berlindung dari sihir dan hasad itu, karena keduanya ini memudaratkan. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Li'annal isti'adah min syarri hadaini ta'ummu kulla syarrin ya'ti min syayatinil ins wal jin. Dikarenakan berlindung dari keburukan dua ini, keburukan hasad dan keburukan apa? Sihir, itu berfaedah umum, memberikan faedah keumuman, berlindung dari seluruh keumuman keburukan, yang mana keburukan itu datang dari syaitan dari kalangan jin dan datang dari syaitan kalangan manusia. Maka kita berlindung dari hasad dan sihir, untuk berlindung kepada keburukan keumuman makhluk dari kalangan jin dan kalangan manusia. Kalangan jin dan kalangan manusia, dari syaitan keduanya. Fal hasadu min syayatinil ins wal jin. Maka hasad itu kelakuan dari syaitan dari kalangan jin dan manusia. Wasihir min nau'ain. Adapun sihir itu dari keduanya, yaitu meminta pertolongan dari keduanya. Wal maksud anna sahira wal hasida kullu minhuma qasduhu asyarr. Maksudnya di sini bahwasanya sihir dan hasad itu keduanya bertujuan keburukan. Tujuannya itu keburukan. Itu maksudnya. Lakin al-hasidu bi tab'ihi wa nafsihi wa bugdihi lil mahsud. Akan tetapi hasad itu adalah tabiat buruk. Apa kalau tabiat? Perangai ya. Kemudian jiwa yang buruk dan benci terhadap orang yang dihasadi. Asyaiton yaqtarinu bihi wa yu'inuhu wa yuzayyinu lahu hasaduhu wa ya'muruhu bi mujibihi asahir bi ilmihi waqtasabahu wa syirkihi wa isti'anatihi bi syayatin. Maka syaitan itu menggandengkan, yaqtarin, selalu dia bergandengan, selalu dia berteman dan memberikan pertolongan, menghiasi orang yang hasad dan memerintahkan untuk hasad. Itu syaitan. Kemudian dan orang yang melakukan pelaku sihir, orang yang melakukan sihir itu dengan ilmu. Orang yang melakukan sihir itu juga bisa memperoleh dengan caranya tersendiri, dan dia bersekutu kepada syaitan dan minta pertolongan kepada syaitan. Itu tukang sihir. Maka oleh sebab itulah ketika ada antum lihat, baik itu di aflam, di film-film, atau di mana saya tilfas, di televisi, kalau antum lihat sihir-sihir begitu, jangan antum lihat. Nanti dikhawatirkan masuk keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan aw arrafan. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun, paranormal, tukang sihir, kemudian dia fasa'alahu, dia bertanya, fasaddaqa bima yaqul, dia bertanya kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad. Au lam tuqbal salatuhu 40 yawman, atau tidak diterima salatnya selama 40 hari lamanya. Ini Syekh Ibnu Utsaimin itu memberikan faedah dari ini. Dia datang saja, ada yang bertanya, ada yang membenarkan, kemudian ada yang mengujinya.
Itu ada 4 sebagaimana beliau terangkan dalam Kitabut Tauhid. Sampai jam berapa isinya? Jelas kenapa sihir dan hasad itu sama-sama, karena sama-sama memudaratkan. Yang satu baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Sekarang maratibul hasad. Ini ana ambil dalam kitab Syekh Al-Jibrin rahimahullah taala, Syekh Abdurrahman Ibn Jibrin. Tingkatan-tingkatan orang yang hasad. Ini disebutkan ada 5 tingkatan. Yang pertama, al-ula an yatamanna zawala ni'mati anil ghairi wa yas'a fi wasailil muharramati li izalatiha bi kulli ma yastati'. Yang pertama adalah menginginkan kenikmatan itu hilang. Dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang lain dan berusaha untuk menghilangkan dengan cara sarana-sarana yang muharramah. Berusaha menghilangkan kenikmatan itu dengan sarana-sarana yang muharramah. Yang dia berupaya setiap apa yang dia mampu untuk menghilangkannya. Maka berupaya dia menghilangkan dengan sarana apapun. Baik melalui media sosial, baik melalui apa saja. Atau dia bercerita, atau digibah, atau dia, dan seterusnya seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian al-martabatu ats-tsaniyah an yatamanna zawala tilka ni'mah. Dia berusaha menghilangkan kenikmatan itu, wa yuhibbu dzalik, dan dia suka memang kalau kenikmatan itu hilang. Wa in kana la yuriduha li nafsihi, akan tetapi meskipun dia sendiri tidak menginginkannya, tapi dia suka kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Iya. Baik kenikmatan harta, atau kenikmatan ilmu, atau kenikmatan kedudukan. Orang, Allah Subhanahu wa taala berikan orang tersebut kedudukan, kemuliaan, dia tidak senang. Dia suka kenikmatan itu hilang padanya, atau diberikan kenikmatan harta, diberikan kenikmatan istri, anak, dia tidak senang. Tetapi dia tidak senang, dan dia suka kalau kenikmatan itu hilang dari saudaranya, meskipun dirinya sendiri tidak menginginkannya. Wala yatma'u fiha, dan dia meskipun dia tidak, sama sekali tidak ingin padanya. Lakin min babil al-haqdi ala akhihi wa bugdilahu, akan tetapi karena babnya benci terhadap saudaranya dan benar-benar dengki terhadap saudaranya. Itu babnya. Dia suka hilang kenikmatan itu hilang dari saudaranya, sebabnya adalah dengki dan benci. Kemudian ats-tsalitsah al-martabatu ats-tsalitsah. Tingkatan ketiga orang yang hasad adalah raghbatu fi zawali ni'mati 'anil mahsud sawa'an intaqalat ilaihi au ila ghairihi. Lihat. Dia suka apabila kenikmatan itu hilang dari orang yang dihasadi. Dia suka apabila kenikmatan itu hilang dari orang yang dihasadi olehnya. Sama saja kenikmatan itu berpindah kepada dia ataupun kepada orang lain. Dia di sini ada perbedaan antara 2 dan 3. Yang satu karena benci dan dengki. Kalau ini dia suka, memang suka kenikmatan itu hilang dari orang yang dihasad, orang yang dihasadi. Baik kenikmatan itu berpindah kepada dirinya atau kepada orang lain. Tapi yang tadi dia tidak menginginkannya. Yang kedua dia tidak, meskipun dia itu tidak menginginkannya. Tapi ini
dia menginginkannya atau kepada orang lain. Al-martabatu rabi'ah, tingkatan yang keempat, an yatamanna zawala ni'mati an ghairihi bughdan lidzalika syakhs li sababi syar'i ka'ay yakuna zaliman yasta'inu ala dhulmihi bidzalika al-mansib aw dzalika al-jah aw mal fayatamanna zawalaha liyuriha an-nas min syarrihi kal fasik alladhi yasta'inu bimal aw al-mansib ala fiskihi yasta'inu bil mal aw al-mansib ala fiskihi wa fujurihi fatamanna zawala dhalika wa sa'ya fihi la ithma fihi. Kata beliau, yang keempat adalah ini yang paling tingkatan yang dipuji, yaitu dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut disebabkan benci terhadap orang itu. Dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari orang itu dikarenakan benci terhadapnya. Sebabnya adalah sebab syar'i. Sebabnya adalah sebab yang disyariatkan, seperti dia itu zalim yang membantu seseorang atas kezalimannya, membantu seseorang atas kezalimannya yang dia orang tersebut memiliki kedudukan atau memiliki harta, maka dia pun menginginkan kenikmatan itu hilang padanya. Seperti ada seseorang memiliki kedudukan, orang berpengaruh, memiliki harta yang banyak, tapi orang yang berkedudukan memiliki harta banyak ini selalu membantu orang untuk melakukan kezaliman, maka boleh kita menginginkan, berangan-angan terhadap orang tersebut untuk hilang kenikmatan tersebut darinya, disebabkan dia membantu orang-orang yang zalim. Maka dia berangan-angan agar kenikmatan itu hilang dan manusia, agar manusia itu bisa istirahat, bisa tenang dari keburukannya. Seperti seorang fasik, yang mana fasik itu dia menolong dengan hartanya, menolong dengan kedudukannya atas kefasikannya, atas kefajirannya, keburukannya. Maka dia pun berharap, orang itu berharap kepada orang fasik ini agar hilang kenikmatan tersebut darinya. Maka ini tidak ada dosa baginya. Ini tidak ada dosa baginya. Bahkan kata beliau, bal qad yakunu musaban idza amila ala irahatil muslimin min syarri wal fisik. Bahkan terkadang ini diberikan pahala apabila amalannya itu membuat manusia itu istirahat dari kefasikannya, membuat manusia kaum muslimin istirahat dari kefasikannya dan dari keburukannya, kemudian dari kezalimannya, dan ini dan seterusnya dari apa-apa yang masuk padanya perkara syar'i. Kemudian yang kelima adalah ayyatamanna li nafsihi misliha, bahwasanya dia berangan-angan untuk dirinya semisal orang tersebut. Orang tersebut memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki kemudian ilmu, memiliki keutamaan. Dia berangan-angan semisal orang tersebut. Dia berangan-angan semisal dengan orang tersebut. Wala yuhibbu zawaluha an akhi, dan dia atau la yuhibbu zawalaha an akhihi, dan dia tidak menyukai kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Misalnya saudaranya punya istri 4 contohnya. Nah, dia juga pengen, dia Masya Allah istrinya hafidhah 4, hafal Al-Quran, alimah, Masya Allah 4-4-nya seorang yang berilmu. Nah, dia juga pengen seperti itu. Wah, ini saya juga pengen. Ya kalau untuk pengen ya belajar. Pengennya kalau tidur terus ya tidak dapat. Ya, pengen juga harus belajar.
Dia ingin seperti itu juga. Masya Allah. Dari seperti itu, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang tersebut, 4 istri jelita, kemudian dia seorang yang alim, dzu mansib, memiliki kedudukan, orang kaya lagi, sempurna ya ikhwan, Masya Allah. Dia juga pengen, aku juga pengen ini. Nah, inginnya dia tidak suka apabila kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Dia tidak suka, tapi dia tetap ingin seperti saudaranya. Seperti itu. Wala yas'a fi dzalik, dan dia tidak berusaha untuk menghilangkan kenikmatan itu dari saudaranya. Sawa'un kanat tilka ni'ma min mubahin aw mata'id dunya kal malil wal jah aw min ni'ami dunyawiyah kal ilmi syar'i. Apa sama saja, apakah kenikmatan itu dari perkara yang mubah atau perhiasan dunia seperti harta atau kedudukan, atau dari kenikmatan diniyah atau min ni'ami diniyah, atau kenikmatan dari diniyah. Misalnya orang itu memiliki ilmu yang banyak, hafalannya kuat, Masya Allah, dan pemahamannya baik. Dia juga ingin seperti saudaranya, tanpa menginginkan hilangnya kenikmatan itu dari saudaranya. Masya Allah, saudaraku ini kalau dia sekali mendengar langsung dihafal, seperti Imam Bukhari, Imam Daraqutni, Masya Allah. Ya, kalau ada seperti itu, sekali dia baca langsung dia paham. Nah, dia juga pengen seperti itu. Atau dia menjadi seorang yang alim, dia juga ingin jadi seorang yang alim. Kemudian kata beliau, ka ilmi syar'i, seperti ilmu syar'i, wal ibadat atau wal ibadati diniyah, atau ibadah perkara diniyah. Yang seperti ini adalah sesuatu yang puji, bukan hasad namanya, tapi ghibthah. Tetapi ghibthah qad thabata fi sahih, telah datang riwayatnya dalam kitab sahih Muslim, Sahih Bukhari. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi isnatain, tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Seseorang itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, maka orang tersebut menunaikan harta tersebut kepada sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, menginfakkan harta itu jalan yang benar. Wa rajulun atahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia hikmah. Hikmah itu ilmu yang banyak sekali. Kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan mengajarkan ilmu tersebut. Nah, ini dibolehkan kita hasad dari 2 perkara ini. Ada orang kaya ini menunaikan haknya kepada fakir-fakir miskin. Dia ingin juga seperti itu, tanpa menginginkan kenikmatan itu hilang dari saudaranya. Hanya dia pengen seperti dia. Kapan saya seperti dia? Seperti itu juga orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Dia pengen juga seperti ahlul ilmi tersebut, tanpa menghilangkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa hadza la yusamma hasadan illa min haitsu dhahir. Maka ini tidak dikatakan hasad kecuali dari sisi zahirnya saja. Wa illa fa huwa ghibthah. Maka ini dikatakan ghibthah. Dikatakan ghibthah. Atau dalam suatu riwayat dikatakan rajulun atahullahul Qur'an fa huwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Atau ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an, berikan Al-Qur'an di dadanya. Orang-orang yang melekat Al-Qur'an di dadanya. Kemudian dengan Al-Qur'an tersebut dia membacanya di malam hari, yaitu dengan salat, atau dia qiraah atau murajaah Al-Qur'an di malam hari, dia membacanya di malam hari. Dia menghidupkan malamnya dengan Al-Qur'anul Karim. Begitu juga dia membacanya di siang hari, menunaikan di siang hari. Maka boleh kita hasad kepada orang yang seperti, tapi hasadnya ini bukan dikatakan hasadun syarr, hasad yang buruk, yang jelek, tetapi dia adalah ghibthah.
tanpa menghilangkan dari kejelekan tersebut. Wah, ini belum sempat ya. Insya Allah kita akan sebutkan sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya insya Allah di pertemuan berikutnya, dan kaifiyatu ilajil hasad, tata cara berobat dengan hasad. Bagaimana sih caranya mengobati hasad? Nah, ini insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas biidznillah. Ini ada hadiah besar, maka besar juga pertanyaannya. Coba untuk yang di belakang hijab. Apa perbedaan hasad dan ain? Apa perbedaan hasad dan ain? Apa persamaan hasad dan ain? Dan apa persamaan hasad dan sihir? Itu untuk yang di belakang hijab. Apa perbedaan hasad dan ain? Apa persamaan hasad dan ain? Dan apa persamaan hasad dan sihir? Kemudian untuk ikhwanya, apa tertib tingkatan-tingkatan orang yang hasad? Tingkatan orang yang hasad, tapi harus catatannya lengkap. Saya tidak terima kalau catatannya tidak lengkap. Yang belum dapat hadiah, jangan angkat tangan yang sudah dapat. Hah? 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 Enggak, yang dari ana. Yang belum dapat hadiah. Antum bagi-bagi ya. Coba antum, catatannya antum coba. Enggak, antum baca. Berusaha menghilangkan nikmat tersebut di dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Enggak, melalui wasilah-wasilah yang haram. Melalui wasilah-wasilah yang haram, berupaya menghilangkan kenikmatan tersebut dengan cara apapun, baik wasilah yang baik atau wasilah yang haram. Nah, Kedua, dia berusaha menginginkan nikmat tersebut hilang, walaupun dia tidak menginginkan nikmat tersebut, tapi dia ingin melihat nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Jadi dia suka apabila nikmat tersebut hilang dari orang yang dihasadi, baik kenikmatan itu dia dapatkan ataupun berpindah kepada orang lain. nah, Yang keempat, dia menginginkan kenikmatan itu hilang dari pemiliknya, tetapi dengan alasan syar'i. nah, Dikarenakan nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah, dia lakukan untuk hal yang keburukan. iya, Itu yang kezaliman. Nah, Yang kelima, dia berangan-angan supaya semisal dengan orang yang memiliki nikmat tersebut, tapi dia tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. nah, itu dikatakan apa? Gipto, bukan gifto. Gibto. Nah, yang keempat itu musab, itu diberikan pahala dikarenakan manusia itu tenang dari keburukan orang tersebut. Nah, satu-satu tuh semuanya ini. Ini hari kemerdekaan nih, hari ini ya, besok kemarin. Ya, bagi-bagilah. Masih ada satu, Masya Allah, ada tambahan lagi untuk saya mungkin ini. Ya. Pertanyaan kedua, itu belum ada jawabannya ya, yang di belakang. Ada jawabannya. Pertanyaan kedua,
Pertanyaan kedua, sebutkan hadis yang saya sebutkan tadi. Bahasa Arabnya. Sebutkan hadis yang disebutkan barusan menggunakan bahasa Arab. Tidak ada. Ayo. Bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Kenapa tidak ada yang mau hafal hadisnya? Hasad dan ain. Hasad dan sihir itu diambil dari mana? Hasad dan sihir. Sudah pernah dapat hadiah belum? Belum pernah dapat hadiah. Belum pernah. Coba. Hasad dan sihir itu dari mana? Iya. Hasad itu dari hasad itu ain. Ayo, siapa yang ini? Sudah pernah dapat? Jadi saya tidak tanya lama tuh yang hendak ya. Sudah pernah dapat? Bukan, sampingnya antum. Hasad, ain dan sihir. Dari mana dia? Yang belum pernah? Belum pernah? Belum pernah? Coba. Naam, ahsan. Naam. Sihir. Hasad itu dari? Hasad itu dari? Iya, diambil dari keburukan, karena buruknya jiwa. Kemudian sihir? Iya. Itu minta pertolongan kepada kalangan jin, pertolongan dari kalangan syaitan. Nah, ayo yang di belakang dari jawaban. Ya, wayakum. Yang di belakang ada jawabannya tidak? Atau masih dicatat? Bukan untuk ikhwan ini. Nggak ada yang catat. Catatannya harus ada ya, ini karena ini permasalahan penting. Ada yang catat? Nggak ada jawaban. Biar belajar mencatat.
Bukan ini. Betul, an-nas la yakhlu minal al-hasad la yakhlu minal jasad. Bukan ini jawabannya. Jawabannya itu saya tanya perbedaan. Perbedaan antara hasad ain. Hasad tidak langsung berhadapan, ain langsung berhadapan. Persamaan hasad dan ain sama-sama berasal dari hasad, namun ain lebih khusus dan lebih memudaratkan. Persamaan hasad dan sihir sama-sama berasal dari benci, meminta pertolongan kepada manusia, jin. Cuma masih kurang ini ya. Persamaan hasad dan sihir itu sama-sama memberikan kedudukan, keumuman, memberikan keburukan kepada manusia, memberikan keburukan kepada manusia. Ini meminta pertolongan pada manusia dan jin. Tidak masalah. Nah, insyaallah. Yang dikasih hadiahnya ini yang punya tulisan besar ini. Subhanakallah bihamdik, syalla ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam bisawab.